Itu kan aku baru tamat SMA tuh. Baru tamat SMA dan ngelihat denger duit segitu banyak banget. Jadi ditawarin kemarin itu 30 juta. Tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dima, balik lagi di podcast si Dima Podcast series kedua, sesi keempat. BTW selamat tahun baru buat teman-teman yang nonton, karena ini udah tahun 2021, tapi si Dima Podcast masih nemenin kalian. Nah, buat podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi ada Kak Tema Muhammad. Ya, halo. Kak. Jadi Kak Tema Muhammad ini konten kreator, gamers, youtubers, businessman. Mungkin ada lagi mungkin yang belum disebutin. Bener Kak? Ya. Oke, jadi sebelumnya Kak Tema, jadi Bima Sabartum ini adalah salah satu perusahaan konsultan pertambangan, tapi nanti akan bergerak di bidang pertambangan juga. Jadi si Bima Sabartum ini bakal buka pertambangan di Muara 2. Lalu ada bisnis lainnya juga seperti konstruksi, ada bengkel juga begitu Kak Tema. Jadi kenapa Kak adanya si Bima Podcast ini? Karena kita tuh pengen memotivasi buat teman-teman di luar sana yang nonton, biar buat semangat. Kalau misalnya seperti Vivi kan kayak mahasiswa tingkat akhir yang lagi mencari jati diri. Jadi undang Kak Tema biar bisa kasih motivasi buat Vivi, buat teman-teman juga. Apa sih yang harus Vivi lakuin gitu loh kan? Mungkin kita masuk aja nih Kak Tema. Kak Tema itu pertama kali dari sekian banyak yang udah dijalanin itu jadi apa? Gak tahu ya, banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Iya, apalagi gimana ya, kita mulai ceritanya mungkin dari tahun 2015 aku baru tamat sekolah sampai sekarang itu 2021. Banyak banget sih. Jadi kayaknya panjang nih podcast nih. Iya, Kita nanti banyak. ceritanya Cerita panjang. hidup. Iya. Jadi sebenarnya arahnya itu belok-belok sih, enggak. Aku selama menjalani kehidupan itu enggak kayak orang kan. Jalan hidupnya itu kayak naik tangga satu arah, naik bener. Nah. Ini enggak, gua belok-belok kayak itu. Jadi banyak banget Hal-hal baru yang dicobain. hal-hal baru yang aku cobain, dan hal-hal baru itu juga aku tinggalin gitu loh. Kenapa ditinggalin? Apa kakak ngerasa nggak nyaman atau kakak ngerasa kayak mungkin di satu sisi yang lain ini mungkin bisa lebih menguntungkan daripada yang aku kerjain sekarang kayak gitu? Kayaknya tuh kesalahan pribadi sih sebenarnya, karena aku orangnya setengah jalan tiba-tiba ngelihat ada peluang lain aku tinggalin gitu loh. Padahal ngikutin sebenarnya jalan gitu ya? fokus aja dalam ngejalaninnya itu. Jadi kita nggak tahu kan ke depannya bakal gimana. Malah yang salahnya itu ya ninggalin gitu loh. Kalau untuk di tahun 2015 sendiri, Kak Tema itu awalnya jadi konten kreator ya Kak ya? Gini, itu kan zaman-zaman SMA 2012 sampai 2014 itu lagi rame-ramenya Instagram tuh. Instagram, benar. Baru awal-awal kan Instagram. Jadi pernah kepikir waktu kelas 3 SMA itu ngelihat Instagramnya Dagelan, kalau tahu. Dagelan ya? Dagelan. Masih sekarang ya? Iya, terus aku penasaran tuh. Kok banyak iklan ya ini Instagram. Yang kita biasanya cuma posting akun pribadi kita, posting foto-foto, kok ada akun yang kayak gitu. Aku mikirnya akun apa ya, meme kayak gituan kan, yang lucu-lucuan, terus ada iklannya. Aku penasaran nih, iklannya bayar nggak sih gitu. Jadi aku iseng, ada emailnya, aku kirim email, berapa sih biaya iklan yang kayak gitu. Itu kalau nggak salah dulu followersnya Instagram itu 1 jutaan deh. 1 juta di tahun 2000? Gak tau, 14 15 kali ya. Itu Pokoknya di atas 1 jutaan. Jadi aku iseng email, berapa biayanya. Nggak taunya dibales. Jadi pas dibales aku baca, ternyata satu kali posting itu $200. Dia pakai dolar gitu loh. Wow, Ya itu $200. sekitar 2 jutaan lebih kan. Makanya Untuk satu kali? untuk satu kali posting gitu loh. Terus aku lihat dia sehari bisa 3-5 posting Itu gitu zaman kan. itu belum ada Instastory. Belum ada Instastory. belum ada, dan mungkin gak terlalu banyak ya yang mikirin di balik Instagram
meme-meme yang kayak gitu Bisa kan. berpenghasilan ya. Iya, ternyata itu bisa peluang kita kan. Jadi 2015 ada yang viral baru nih, aplikasi namanya Dubsmash. Gak tau Vivi main gak nih Vivi? Nggak main sih, cuman kayak lip sync gitu kan. Iya, Lip lip sync, sync kayak itu. Kalau sekarang kan udah zamannya TikTok, TikTok. tuh. Kalau dulu ada Dubsmash namanya kan. Jadi iseng-iseng aku bikin Instagram publik juga, tapi fokusnya ke arah Dubsmash gitu loh. Jadi apa ya namanya, Indo Dubsgram kalau nggak salah. Indo Dubsgram aku bikin dalam 3 bulan itu tembus 100.000 follower. Wow. Itu real, nggak pakai Nggak bot. beli-beli. Nggak. Jadi ini doang sih, kita awal itu nyari followers gitu, nyari followers ya modal minta follow orang dulu kayak gitu. Nanti di follow back, terus kontennya kita upload dari followers yang nge-tag ke kita. Misalnya dia bikin video Dubsmash, dia nge-tag kita ya repost gitu. Tapi responnya positif ya kan? Positif banget kemarin. Banyak sih yang lahir dari situ. Selebgram ya, kayak si Yoga Arizona kalau tahu. Oh iya tahu. Oh berarti Yoga Arizona awalnya dari Dubsmash Iya, ya? Yoga Arizona, terus Ria Ricis kalau nggak Oh, salah. Ria Ricis. Ria Ricis sama siapa ya? Banyak lah pokoknya, lupa juga. Pokoknya yang aku ingat itu Yoga Arizona, dulu suka DM-an kan. Mungkin dia pasti lupa lah sekarang, udah nggak tahu lah siapa sih. Dulu suka DM-an, repost ya, makin kesini udah banyak sih orang-orang yang berhasil dari Instagram gitu loh. Dalam 3 bulan itu lancar, tiba-tiba dapat kontak nih dari orang Bali. Instagram punya aku itu mau dibeli gitu loh. Wow, dibeli. Dalam keadaan followersnya lagi berapa? Udah 100.000 lebih. Jadi itu kan aku baru tamat SMA tuh. Baru tamat SMA dan denger duit segitu banyak banget. Jadi ditawarin kemarin itu 30 juta. Tahun 2015 itu udah banyak banget. Itu banyak banget. Banyak sih, banget. Ya. Bagiku ya. Iya, itu banyak banget sih Kak. Untuk anak SMA yang denger 30 juta tuh banyak banget. Baru tamat SMA ngelihat uang 30 juta, ayolah kita transaksinya di Jakarta kan. Jadi berangkat ke Jakarta. Pertama juga sih naik pesawat itu sih 2015. Jadi ke sana transaksi di situ kelar, ya dapat 30 jutanya itu. 30 juta. Iya. Balik-balik ke Palembang, gua mikir kok ada kesalahan sih saya jualnya itu. Maksudnya nyesel? Nyeselnya itu sebenarnya aku nggak ngarah mau jual akun. Itu kan dulu banyak paid promote juga, kayak promote endorse gitu di akun itu kan. Yang seharusnya bisa dapat 30 juta itu bisa dapat. Berapa bulan lah, paling berapa minggu gitu loh. Kemarin itu banyak banget sih, kita udah punya kontrak 1 bulan dengan iklan-iklan endorsement itu bisa di atas 5 jutaan dulu 1 bulan. 1 bulan. Ya tapi ya mungkin otak pada saat itu ya masih pemikirannya bocil lah gitu. Iya. Jadi denger uang segitu langsung jual aja lah, ayo lah gitu. Padahal kita nggak mikir ke depannya gitu. Kalau untuk akun Instagram yang kakak jual itu sekarang masih jalan nggak sekarang? Kayaknya udah hilang deh, nggak tahu deh. Aku udah move on lah, aku nggak mikirin, nggak ngelihat lagi mau maju mau enggak, aku nggak tahu. Jadi udah. Karena bukan tanggung jawab kakak lagi ya. Iya, setidaknya kita udah kasih lah sepenuhnya kan, data-data segala macem, silakan urus gitu. Aku nggak tahu tujuan dia mau dipakai untuk apa, aku nggak tahu. Kalau abis kakak jual nih akun Instagram Dubsmash tadi, kakak buat Instagram baru nggak yang masih sejalan ya? Iya. Kayak gitu. Itu pas waktu-waktu nyesel tuh setelah jual Instagram kan, aduh nganggur nih, nggak ada yang main HP lagi. Biasanya tiap jam posting. Kepikiran, ya udah aku bikin lagi aja deh kayaknya. Konsep baru, aku bikin Instagramnya itu zaman-zaman profesi kayak itu loh. Aku mestinya kayak nge-repost orang-orang yang punya profesi seragam. Misalnya apa, polisi, tentara. Tapi arahnya itu bukan cuma nge-repost. Jodoh lah kayak itu loh. Cari jodoh di akun itu. Oh, jadi kakak tag akun Instagram yang punya. Dia ngirim data, nama, umur, pekerjaan, tinggal di mana, ke DM dulu. Nama Instagramnya dulu itu Profesi Indo Menawan. Profesi Indo Menawan. Iya, dulu tuh 2016 kali ya, 2016-an. Oh, berarti ini belum masuk ke Palembang Eksis ya? Masih jauh sih. Masih jauh. Nah, jadi for your information teman-teman, jadi yang punya @Palembang Eksis tuh Kak Tema nih. Iya. Nah, terus ceritanya gimana Kak? itu
orang misalnya ada abang polisi nih, umurnya 22 tahun, dia ngirim biodata dia ke kita. Tapi itu banyak Kak yang ngirim. Banyak banget, banyak banget. Banyak banget. Dia ngirim, kita posting, nanti kan banyak follower tuh. Iya, yang lihat ya. Iya, banyak lihat, terus kenalan mereka, dan alhamdulillah banyak respon dulu berkat Mimin nih katanya. Jadi Aku bulan depan mau nikah kayak itu. Ini udah kenalan pacaran, ternyata satu kota gitu kan. Jadi di situ seru. Terus ditawarin lagi. Oh, jadi banyak. Mau dibeli lagi dulu. Tapi nggak se-hype dulu sih kan harganya, karena udah turun jauh dibanding aku jual Instagram tahun 2015. Nah, itu aku jualnya emang pengen jual, udahlah aku nggak mau, bukan belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Aku pengennya fokus di kuliah aja. Jadi ya udahlah jual aja lah daripada aku kacau nanti kuliahnya kan. Jadi dijual, dan ya nggak tahu juga jadi apa sekarang. Waktu itu Kakak ngejalanin akunnya sendirian atau sama teman? Sendirian. Ya. Terus kalau misalnya yang Palembang eksis nih Kak, itu mulai Kakak ngerintisnya dari kapan? 2016 akhir atau awal ya. Ya sama-sama, itu nggak jauh dari profesi Indo Menawan aku jual. Kakak bikin Palembang eksis? Iya, karena kayaknya seru yang lokal nih. Oh, jadi Kakak beda lagi nih konsepnya? Iya, kalau dulu kan nasional tuh Instagramnya, Iya. sekarang kayaknya lokal asik nih. Tapi sebelumnya udah banyak sih Instagram yang Palembang gitu kan. Termasuk telat juga, tapi nggak apa-apa lah, kita bikin konsep sendiri atau kayak mana. Akhirnya ya berhasil juga. Nomor berapa ya kali, nomor 4 nomor 5 paling gede di Sumsel kali itu akun kan, Palembang.eksis. Kalau Palembang eksis nih konsepnya apa sih Kak kalau buat lokal? Sebenarnya buat promosiin wisata di Palembang sih, sekaligus ekspresi anak-anak muda di Palembang. Misalnya mereka main kemana di Ampera lah atau di BKB, mereka foto latarnya di situ. Nanti mereka yang kirim ke Kakak? Iya, dia nge-tag kayak itu loh, dia nge-tag ya kita repost kayak gitu. Kalau misalnya kan banyak nih kata Kakak, kan banyak akun Instagram yang di Palembang yang sama lah kayak Palembang eksis. Kakak sering gak sih ngumpul sesama konten kreator kayak gitu? Sering banget sih. Sering banget kita ya? juga udah ada grup sih. Oh, udah ada grup kayak Ya, gitu ya? ada grup ya, orang-orang lama lah kayak gitu loh, 10 akun besar kan di Palembang. Itu sering ngumpul. Awal kumpul juga sebenarnya bukan dari kontak-kontakan. Kita dulu sering banget diundang, ada acara restoran baru buka, kafe kayak gitu kan. Ya, jadi dari situ kita ngobrol-ngobrol bareng, kenalan, dan sampai sekarang silaturahminya masih jalan. Oh, berarti kalau misalnya restoran kayak gitu ngundang Kakak, nanti akun Instagram Kakak yang bakal promosiin restoran? Iya, benar. Banyak banget sih di Palembang udah, apalagi kayak artis-artis dari Jakarta dia buka usaha di Palembang. Ya pasti mereka juga carinya konten kreator yang di daerah ya. Iya, benar. Dari situ ya dia ngundang nih apa ya, nyebut endorse lah kan, kita endorse paid promo, tapi kita diundang ke sana, nyicip tempatnya, nyicip makanannya. Sampai dulu belum ada live, jadi modal posting doang sih. Tapi udah belum ada Instastory juga kayak atau udah? Belum, 2017 kayaknya ya. Instastory 2017 kalau nggak salah. Terus kan ini cerita konten kreator nih Kak. Mungkin Vivi tuh juga pengen Kak jadi konten kreator. Tapi apa ya? Kenapa nggak jadi? Itu karena jaim. Malu. Nah, Kak Tema ada nggak sih tips and trick gimana sih jadi konten kreator yang niatnya tuh nggak setengah-setengah kayak gitu loh? Kayak gitu. Ya karena kita masih apa ya? Karir kita masih nyangkut di omongan temen gitu loh. Omongan temen, omongan orang lain. Takut kayak nanti dipikir orang. Iya, orang awalnya kayak gitu ngira kita pasti kan. Iya, pasti alay banget bikin video-video kayak ini. Pasti kalau misalnya abis posting first di Instagram pertama kayak alay gak sih gitu. Jadi nggak maju-maju. Nggak bakal maju kalau kayak itu. Jadi pengen ngupload nih, lucu nih, bagus nih videonya. Tapi nggak jadi. Tapi nanti ada yang ngomongin aku kan kayak gitu. Jadi mending nggak usah mikir ke sana kalau masih terpaku sama omongan orang lain sih. Jadi kalau mau berubah ya bodo amat lah kayak itu. Ini kalau pesan gua kan kayak itu. Kalau kata Mas ini intinya nggak usah malu lah, nggak usah dengar omongan. Nih awalnya kan konten kreator, abis dari konten kreator
itu tahun 2016-2017. Sampai sekarang sebenarnya masih Masih. sih. Ya, tapi arahnya itu belok. Aku dulu dari kecil itu sukanya main game. Oh ya. Dari kecil sukanya main game, dari SD kali ya, TK kali, belum sekolah aja udah main game dulu. Ada main Nintendo kayak gitu kan. Ada Game Boy dulu, zaman-zaman dulu. Sampai di SMP udah tahu cara dapat duit dari main game gitu loh. SMP. SMP. Berarti Kak Tima pinter banget baca peluang ya. Kayaknya Itu sih. itu Kakak tahu game bisa ngasilin uang tuh dari mana? Ya, Bukan sekedar buat senang-senang loh, tapi bisa ngasilin uang. iya sebenarnya kalau main game itu ada dua arahnya sih. Kita bisa tiga lah. Satu arah buat senang-senang. Iya, buat senang-senang. Satu arah buat kompetisi atau kayak turnamen kayak gitu. Satu arah buat nyari duit gitu loh. Jadi yang bagusnya itu ambil tiga-tiganya kalau bisa. Cuma kalau kita bisa fokus satu ya lebih tenang sih hidupnya sebenarnya. Jadi dulu main game itu aku pengen main gamenya yang bisa ngasilin duit kayak game apa ya kalau yang terkenal mungkin Vivi nggak tahu nggak ya kayak main apa ya Point Blank kayak dulu Oh, Point Blank tahu. yang tembak-tembakan. Nah kita naikin pangkat gitu loh. Oh iya, iya Naikin tahu. pangkat setinggi mungkin kita jual akunnya Akunnya, gitu loh. Terus juga main game-game lain kan kayak main apa ya perang-perang gitu. Kita jual senjatanya yang mahal atau pakaiannya yang mahal dengan uang beneran. Uang gitu. beneran, Jadi bukan dia yang dari game transfer, aja. Iya. Jadi dulu pernah lucu juga waktu SMP kan belum ada rekening tuh. Iya, masih kecil ya. Iya, SMP belum ada rekening, izin ke orang tua minjem rekening, ada yang mau transfer rasanya. Terus orang tua nggak percaya tuh, nggak percaya. Karena masih anak SMP ya. Nanti uangnya diambil lagi gitu ya. Orang tua juga masih apa gaptek lah kalau bahasanya itu. Jadi aku selama itu main warnet, tiba-tiba pulang mau minta nomor rekening karena mau jual akun dan orang tua masih nggak percaya. Tapi ternyata aku bisa ngeyakinin dan dapat duit dari situ, udah ditransfer, narik duitnya sama orang tua kan, narik duitnya beneran ada nih duitnya. Dari situ orang tua malah, yaudah beli modem, beli PC gitu loh. Oh, tapi enak loh kalau didukung kayak gitu ya Kak ya. Tapi akhirnya nggak jadi warnet lagi, di rumah aja. Di rumah aja Di rumah dari aja. situ, dari SMP, SMA itu kebanyakan di rumah gitu loh. Vivi kan kepoin Instagram kakak nih. Kakak pernah ikut turnamen yang sampai ada seragamnya gitu loh Kak, yang warna merah. Iya. Nah itu apa? Bisa ceritain gak Kak? Itu main game 2000 dari 2018 itu baru naik-naiknya nih e-sport gitu. Iya e-sport, ada komunitas yang Iya, gitu. e-sport kayak itu dari aku ikut turnamen, main-main sampai juara di Palembang lah kayak itu loh. Ya bisa kita bilang bernama juga kalau di Palembang tim kita kan. Makanya dari tim Jakarta, tim e-sport narik kita gitu loh. Dikontrak, digaji. Oh, Buat digaji. ikut kompetisi nasional gitu. Makanya Berarti ke Jakarta juga waktu itu. ke Jakarta Bareng sama teman-teman. bareng sama satu tim itu. Satu tim karena dikontrak kan. Oh, waktu kakak dikontrak, kakak stay di Jakarta atau Stay di Jakarta? Stay di Jakarta hampir Berapa lama? mungkin setengah tahun ya hampir. Oh, lama juga dong. Iya lama, ninggalin kuliah sebenarnya. Ninggalin kuliah. Ninggalin kuliah dan itu jadi beban moral sih. Karena ada tanggung jawab yang Ada tanggung ditinggalin jawab di yang aku Palembang. tinggalin kayak itu. Makanya dari situ mikir kayaknya aku resign aja deh. Oh, kakak sempat mikir resign, Iya. resign buat kuliah. Enggak resign, Oh, resign kerja main game kerja itu. main game. Ya kita sebut kerja lah karena Iya, kan kontrak kan. karena menghasilkan uang. Iya. Resign aja lah aku nyelesain kuliah. Ya dulu. Pas pulang ya udah pulang aja nyelesain kuliah dan selesai kuliah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nggak tahu mau ngapain lagi. Apa ya? Aku orangnya nggak suka kalau nggak ada yang dikerjain, nggak ada target. Workaholic banget. Iya tiap bulan nih, misalnya nganggur ngapain sih gitu. Makan tidur nggak bisa lah aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya bicarain kuliah dulu deh Kak. Ah, Kakak kan sempat sibuk, istilahnya tuh kayak sibuk kerja, bukan sibuk ngapa-ngapain ya, sibuk kerja. Gimana sih cara kakak memanajemen waktu kakak
pada saat itu ngenyimbangin antara kerja kakak sama kuliah kakak? Iya banyak banget sih dulu sih, kuliah, kerjaan, apa ya? Itu lagi sibuknya main game sampai nge-YouTube juga aku sebenarnya. Iya. Jadi Kak Tema punya YouTube nih namanya. Iya. Masih nggak sih Kak? Masih sih Kentang sih namanya, Kentang Gaming. Nah, kalau di YouTube itu belum menghasilkan uang ya waktu itu kan? Udah. Oh, udah ya. Ya aku nge-YouTube dari 2017. Main game udah fokus main game, YouTube sampai bener-bener aktif itu 2019 kayaknya. Kalau dari YouTube Kak menghasilkan uang itu dari mana? Dari iklan juga ya? Dari iklan. Yang ribet itu yang awal kita bikin loh. Dia mintanya 4.000 jam nonton, 1.000 subscriber. Oh, kayak gitu Dari ya. situ, dan kita ngajuin kayak proposal lah ke Google kalau kita mau dipasangin iklan di YouTube kita gitu. Terus ini sih Kak, waktu Kakak jadi YouTuber, Kakak sendirian dong editingnya semuanya sendirian. Itu yang aku ngerasa jenuh banget. Capek. Aku segala sesuatu selalu ngerjainnya sendiri. Karena nggak tahu ya, mungkin aku ada penyakit kepercayaan kali ya sama orang lain. Makanya gue bisa sendiri, ngapain nyuruh orang lain. Takutnya ntar yang dikerjain orang gak sesuai sama yang kita Iya, mau gitu ya. kayak itu. Makanya ngerasa capek. Yaudah pindah lagi ke hal yang baru gitu loh. Yang lama tinggalin. Jadi berarti akun YouTube Kakak sekarang masih non aktif, masih nggak aktif? YouTube-nya ada tapi ya Ada, nggak tapi aktif, nggak nggak ngupload lagi kan.